Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khairan. Nabi sebut kata umruhu, orang kita menyebut umur. Rasulullah mengatakan wa innahu la yazidul mu'mina umruhu, dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidaklah menambah untuknya illa khairan, kecuali kebaikan. Jadi setiap gerak nafas kita, detak jantung kita, penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, bahkan untaian tutur kata lisan kita adalah ikhtiar kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam untaian doa yang begitu indah, beliau mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah, islah, perbaikilah untukku agamaku, yang itu merupakan penentu dan pelindung semua urusanku. Diperbaiki agama, konotasi ucapan Nabi ini adalah diberikan Allah pemahaman yang benar, yang baik, bukan tidak paham, bukan pula salah paham atau gagal paham, tidak, paham betul. Makanya Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mengendaki untuknya kebaikan, Allah fahamkan agamanya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang memahami agama Allah, mengerti syariat Allah, hukum-hukum Allah, jauh lebih sulit untuk diperdaya syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu. Jadi ilmu itu, kata Nabi, alladzi wa ismatu amrina, yang menjadi penentu, pelindung, penjaga urusan-urusan kita. Yang kedua, kata Nabi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaiki untukku ya Allah duniaku, yang disinilah aku tengah menjalani hidupku. Diberikan kesehatan ya yang sempurna, diberi rizki yang berkah, dengannya sempurna ibadah. Itulah islahud dunya, diperbaiki untuk Allah dunia kita ya. Enggak direpotkan dengan penyakit kita, tidak disusahkan dengan kefakiran kita. Yang ketiga, kata Nabi, waslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki untukku ya Allah akhiratku, yang di sanalah kelak tempat tinggalku. Minta dimuliakan Allah dengan iman dan amal kita untuk nanti ditempatkan di tempat yang mulia, itu surga. Nabi kemudian mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan hidup ini ya Allah ziyadatan li, sebagai tambahan untukku dalam kebaikan. Masya Allah, kita belajar setiap aktivitas kita, setiap ucapan tutur kata kita, pastikan nambah kebaikan, bukan nambah keburukan, nambah pahala, bukan nambah dosa. Masya Allah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian itu ya Allah saat aku rehat, rohatan, rehat, terlepas, terbebas dari keburukan. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang diberkahi, serta amal-amal yang selalu diterima di sisinya. Dijauhkan kita oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang selalu diliputi kesedihan dan kegelisahan. Dijauhkan Allah kita
dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Wa min nafsin la tashba, nafsu yang tak terpuaskan. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan serta mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telah kita, yakni kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih di bab Al-Wasiyatu bin Nisa, perintah untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya perlakuan. Pada bagian ini Al-Muallif rahimahullah menurunkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, hadis nomor 1163, dan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya nomor 1851. Satu riwayat yang diterima dari Amr ibn Al-Akhwas Al-Jushami radhiyallahu anhu. Umair ibn Al-Akhwas berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ya saat menunaikan haji wada'. Setelah memuji Allah, menyanjung Allah ya, faqala, Rasulullah menyampaikan pesan-pesan dan wasiat. Di antaranya beliau mengatakan, ala wattaqullaha azza wa jalla fin nisa, ala ingatlah oleh kalian, wattaqullah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, fin nisa dalam perlakuan kalian kepada istri-istri kalian. Subhanallah, jelas kalimat itu. Nabi wanti-wanti kita, takutlah kita kepada Allah atas perilaku kita terhadap istri kita. Dalam lafaz yang lain disebutkan istausu bin nisa'i khairan, perlakukanlah istri-istri kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Fa innahunna indakum awanun. Nabi lanjut, Nabi menjelaskan, karena sesungguhnya istri-istri kalian itu ibarat awanun. Awanun itu kata jamak dari aniyatun, yaitu asirah, tawanan. Jadi Nabi menggambarkan kedudukan seorang istri atas suami itu seperti tawanan. Awanun itu, aniyatun itu tawanan ya, tawanan itu. Dan Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya perlakuan ya. Jadi kalau dalam peperangan itu, kalau orang kafir itu kalah, ya sudah selesai, yang mati dikuburkan seperti dalam perang Uhud itu ya. Jenazah-jenazah orang kafir termasuk Abu Jahal di situ dikuburkan oleh kaum muslimin, bukan digeletakin membusuk, tidak. Yang masih hidup ditawan ya. Termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 4602 dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan perang ya,
khailan, pasukan perang berkuda, fursan ya, berkuda. Kemana? Qibala Najd, ke arah Najd. Dalam peperangan itu kaum muslimin menang dan ditawan seorang laki-laki ya dari Banu Hanifah, namanya Thumamah bin Uthal, orang kafir, namanya Thumamah bin Uthal. Warabatu bisariyatin min sawaril masjid, maka oleh kaum muslimin tawanan itu diikat di satu tiang di antara tiang masjid Nabi, diikat. Namanya siapa? Thumamah bin Uthal. Fa kharaja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah keluar rumah masuk masjid mendapati Thumamah orang kafir itu diikat di tiang masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atliqu Thumamah, lepaskan dia, enggak usah diikat, lepaskan, kata Nabi ya, lepaskan dia. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid, maka Rasulullah perkenankan Thumamah yang kafir itu untuk pergi kemanapun dia suka. Pergilah kemana kau suka. Dibebaskan oleh Nabi tanpa syarat tawanan itu. Maka Thumamah mendapati begitu mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti tawanan namanya Thumamah itu, walaupun orang kafir. Akhirnya Thumamah pergi ke satu kebun korma yang dekat masjid itu. Faghtasala, dia kemudian mandi. Thumma dakhala al-masjid, kemudian kembali ke masjid, bukan pergi menjauh, tidak. Masya Allah, malah Thumamah itu kembali ke masjid untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa memang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masuk Islam dia, masuk Islam. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia masuk Islam? Ya? Bukan karena mendengar Al-Quran atau hadis Nabi, bukan karena ikut ngaji, enggak. Melihat akhlak Rasul begitu mulia, memperlakukannya dengan sebaik-baik perlakuan. Ya. Jadi istri kita kalau ternyata baik sama kita, itu bias dan ungkapan ya gembiranya hati perempuan karena diperlakukan baik oleh suaminya. Jadi kalau istri buruk sama suami, coba periksa perlakuan suami, baik atau tidak kepada istri. Kalau suami jahat sama istri, nggak usah salahkan istri pun jahat kepada suami. Walaupun bukan merupakan satu kepastian, tapi umumnya begitu. Sehingga Rasulullah mengatakan kama tadinu tudan, itu umum sifatnya. Bagaimana kau perlakuan mereka, mereka pun perlakuan begitu dengan dirimu. Maka tadi saya sampaikan, jangan kita menuntut orang baik sama kita. Suami jangan menuntut baik istrinya kepada dia, tapi awalilah kebaikan dari kita. Ibda binafsika, awali kebaikan dari kita. Kita yang berbuat baik kepada orang saja belum tentu dibalas dengan kebaikan. Ayo kita belajar, jangan nuntut orang lain baik kepada kita, tapi berfikirlah dan awali kebaikan dari diri kita. Mengamalkan firman Allah, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Kebaikan bermanfaat, keburukan itu mudarat. Ya. Apa perintah Allah kemudian? Idfa' billati ya ahsan, balaslah
keburukan mereka kepadamu dengan kebaikanmu kepada mereka. Itu ayat. Termasuk Rasulullah menasihati kita, addi al-amanata ila mani tamanaka, tunaikanlah amanah orang yang memberimu amanat, wala takhun man khonaka, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Masya Allah, tidak boleh kita memperlakukan buruk kepada orang yang buruk sama kita. Apalagi orang itu baik sama kita, mungkinkah kita khianati? Nggak mungkin, dalam Islam nggak mungkin. Maka Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan kebaikan ada kebaikan yang serupa, minimal itu, bahkan mungkin lebih baik harusnya ini. Jadi Rasulullah mengatakan, istri-istri kalian itu ibarat tawanan di sisi kalian. Menunjukkan apa kalimat ini? Betapa besar hak suami atas istri, kewajiban istri kepada suami. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyebutkan suatu riwayat di mana Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi tercinta Aisyah radhiyallahu anha, pernah menasihati wanita-wanita. Kepada wanita-wanita yang ada bersama Aisyah itu, Aisyah mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai wanita-wanita, lau ta'lamunna bihaqqi azwajikunna, andai kalian mengetahui, memahami betapa besar hak-hak suami kalian atas kalian. Jadi memang istri harus diberitahu, dinasihat akan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Walaupun tentu ada hak istri yang merupakan kewajiban suami, betul. Maka sering kita ingatkan, masing-masing kita harus mengutamakan, menunaikan kewajiban. Ya, andai kalian mengetahui apa hak-hak suami kalian atas kalian, la ja'alatil mar'atu minkunna tamsakhul ghubara an qadamai wajhiha bi khatti wajhiha, maka kalian akan mendapati seorang wanita di antara kalian rela tamsakhul ghubar an qadamai zawjiha, rela membersihkan debu dan kotoran yang menempel di telapak kaki suaminya. Dengan apa dibersihkan? Bi khatti wajhiha, dengan pipinya. Itu kata kiasan. Allahu Akbar. Andai wanita itu mengerti hak suaminya yang merupakan kewajiban dirinya kepada suaminya, maka akan didapati seorang wanita rela, mau, berkenan untuk membersihkan debu, kotoran, lumpur yang menempel di telapak kaki suami. Dengan apa? Bukan dengan sapu tangan, bukan dengan tisu, dengan handuk, bukan. Bi khaddi wajhi, dengan pipinya. Kata kiasan, karena bagi wanita pipi wajah merupakan bagian yang paling dimuliakan, paling diopeni itu perempuan itu pipinya, enggak? Ya, perawatannya luar biasa. Itu saja rela dikorbankan demi bakti kepada suami. Bukan kata kita, kalau kita yang ngomong, ya maunya begitu. Aisyah radhiyallahu anha, Anda sampaikan kepada istri. Masya Allah. Dan bahkan seorang wanita harus tetap mencintai suaminya, belajar mencintai suami. Karena Rasulullah SAW seperti dalam satu hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dengan bahasa sederhana bisa kita mengerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'ukum min ahlil jannati, istri-istri kalian yang akan masuk ke dalam surga. Anda bisa membayangkan gak wanita yang ada bersama kita dalam keseharian kita, yang dengannya kita berbagi rasa, berbagi cerita, itu nanti masuk surga? Hah? Kebayang atau tidak? Ini perempuan nanti bersama kita di surga. Karena Nabi mengatakan begitu, nisa'ukum min ahlil jannah. Siapa? Al-wadud. Al-wadud itu katsirul wuddi, yang amat sangat mencintai suami. Belajar istri kita untuk mencintai kita. Caranya contoh dan teladani bahwa kita juga mencintai dia. Ingat, ajarkan kepada istri kita untuk mencintai kita. Caranya contohkan kepadanya bagaimana kita mencintai dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian hai laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istri-istrinya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, khiyarukum linisai, yang paling baik memperlakukan istri-istriku. Ya, kita contohkan bagaimana menyayangi, mencintai, ya, memahami, mengalah, ya. Al-wadud, yang sangat cinta. Itu ucapan Nabi, ya. Saya ulang lagi, Nabi mengatakan nisa'ukum min ahlil jannati al-wadud, istri-istrimu yang kelak di surga bersamamu itu adalah al-wadud, ia yang sangat mencintaimu. Ada satu riwayat, seorang laki-laki namanya Al-Asmu'i. Al-Asmu'i hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. An-Nasai juga sebutkan, bahkan Al-Imam Ibnu Hibban pun sebutkan riwayat ini. Menarik pelajaran buat kita. Seorang laki-laki namanya Al-Asmu'i, dia berkata, dakhaltu al-badiyata, dalam satu perjalanan aku masuk ke satu wilayah, satu dusun, satu pemukiman. Fa idza imra'atun hasana, tiba-tiba aku dapati seorang wanita hasana, amat sangat cantik. Maka disebut hasana, bukan sekedar jamilah, cantik. Hasana, sangat-sangat cantik ini. Dan memang cantik itu memang begitulah, indah dipandang, sedap dilihat. Hasanah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti yang Jabir ceritakan, ya, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin hasana. Hasanah. Nabi pernah berpapasan dengan seorang wanita yang amat sangat cantik rupa, ya, paras wajahnya itu masya Allah, dikira Allah kemuliaan berupa kecantikan wajah. Fa'ajabathu, Nabi kagum. Tapi ingat, yang dibolehkan itu sekali melihat selesai. Jangan diulang-ulang penglihatan. Jadi selebatan Rasulullah ngelihat, udah cantik memang. Rasul kagum dan kecantikan perempuan itu. Jangan diulang lagi, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi, enggak. Karena Rasulullah menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, la tutbi'i an-nadra bin nadra, la tutbil ula bil thaniyah, jangan kau ikuti pandangan demi pandangan. Fa innal ula laka wa thaniyatu alaika, karena penglihatan pertama itu nikmat bagimu, penglihatan kedua laknat untukmu. Sekelebatan saja cukup menarik itu perempuan, ya. Nah,
Al-Asmu'i ketika melihat perempuan di dusun itu begitu cantiknya, ada hal yang menggelitik, mengusik perasaan Asmu'i. Laha ba'lun qabihun. Nah ini, walaupun kita nggak harus ikut-ikutan. Asmu'i melihat perempuan begitu cantiknya, laha ba'lun qabihun, namun suaminya qabih. Qabih itu lawan kata Hasan. Hasan itu tampan rupa, qabih itu lawan katanya. Mau ngomong jelek kok nggak tega ya, masa ada lagi, nggak ada lagi jelek itu Pak, ganteng semua Pak. Tinggal pembandingnya saja. Semua laki itu ganteng Pak, tampan Pak, laki-laki itu Pak. Hanya ini lebih tampan itu, ya. Yang ini lebih tampan lagi gitu ya. Maka istilah tampan maksimal, ya ada tampan tapi walaupun minimal gitu. Tinggal pembandingnya saja gitu. Ya. Jadi Asmu'i melihat perempuannya cantiknya, masya Allah, tapi suaminya kok timpang begitu ya. Nah, melihat perempuan seperti itu dan seperti itu, Asmu'i bertanya kepada perempuan tadi, kaifa tardina li nafsiki an takuni tahta misli hadha. Kita nggak usah nyontoh Pak, ini pelajaran saja gitu ya. Bagaimana engkau ridha, kau rela dipersunting, diberistri seorang laki-laki seperti itu gitu. Dan bukan penghinaan, hanya minta penjelasan ya? Bukan menghina, tapi minta penjelasan. Bagaimana engkau ridha dipersunting oleh seorang suami yang seperti itu keadaannya. Wanita itu menjawab, Isma' ya hadha. Kayaknya agak ngangkat suaranya perempuan. Isma' ya hadha. Hei kamu dengerin. Nah, mungkin begitu, yang saya tangkap begitu. Ya hadha isma' la'allahu aqsana fima baina wa baina Allah khalidni waj'alni sawabah. Mungkin suamiku yang kau katakan tidak tampan itu banyak berbuat kebaikan dan amal saleh. Dia dengan Allah, ada kebaikan antara dia dengan Allah. Maka Allah jadikan kecantikan rupaku balasan atas kebaikan amal solehnya itu. Wala'alli asa'tu faja'alahu jazai. Dan atau mungkin aku pernah berbuat keburukan, maka buruk rupa suamiku itu balasan atas amal burukku. Apa kita ambil pelajaran? Jangan salah paham. Apa pelajaran kita di sini? Wanita itu pandai menghibur hatinya sendiri. Dan kita harus belajar seperti itu. Belajar untuk menghibur hati kita sendiri. Bukan malah terbawa perasaan. Kenapa kau rela dipersunting laki-laki yang kayak itu modelnya? Kau cantik loh, kau bisa memilih yang lain lebih kaya dan macam-macam. Iya ya, kenapa saya milih dia? Nah itu terbawa, enggak boleh begitu. Istri yang cinta suami, apapun suaminya, tetap dicintai. Sebagaimana kita suami, apapun istri kita harus dicintai. Jangan ada kata salah pilih, saya menyesal, enggak boleh, haram. Kalau belum nikah, belum lamaran, bolehlah pilih-pilih 1, 2, 3, mana yang dipilih silakan. Kalau sudah menjadi suami dan istri, nggak ada kata salah. Ini yang terbaik Allah berikan kepada kita. Kalau nanti mengingat baik-baik satu kalimat saja, kau memang bisa mencintai siapapun, wahai laki-laki. Tapi tidak semua yang kau cintai mesti kau miliki. Justru yang sudah kau miliki itulah yang mesti kau cintai. Kenapa? Karena itu anugerah ilahi yang patut kau syukuri. Anda bisa terima ucapan saya? Laki-laki memang takdir bisa mencintai, ya, siapapun. 1, 2, 3, 4 dia bisa. Tapi tolong diingat bahwa tidak semua yang kau cintai
mesti kau miliki. Justru dia yang telah kau miliki mesti kau cintai. Kenapa? Itu anugerah ilahi yang patut kau syukuri. Ini perempuan luar biasa. Hai, dengarkan. Boleh jadi antara suamiku dan Allah ada kebaikan-kebaikan, maka Allah jadikan cantik paras rupaku ini sebagai balasan atas kebaikan suamiku itu. Dan atau mungkin aku pernah berbuat keburukan dan Allah jadikan buruk rupa suamiku sebagai balasan atas keburukan. Ini hanya menghibur saja. Bayangkan punya istri seperti itu, ya, luar biasa. Walaupun ada contoh peristiwa seorang istri menggugat cerai suaminya karena buruk rupa, maka sejarah itu mencatat banyak peristiwa. Kita harus bijak mensikapinya. Al-Imam Al-Bukhari sebutkan satu riwayat dalam kitab sahihnya, hadis nomor 273. Riwayat ini diterima dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas berkata, anna imra'ata Thabit ibn Qais, ya, istri dari Thabit bin Qais ibn Shimas radhiyallahu an. Nama laki-laki itu Thabit bin Qais bin Shimas radhiyallahu an. Perempuan itu namanya Jamilah binta Salul. Walaupun ada riwayat lain namanya Habibah binti Sahal. Wallahu a'lam. Ada dua riwayat. Namanya istri Thabit bin Qais bin Shimas itu Jamilah, ya, binti Salul. Ada yang mengatakan Habibah binti Sahal. Dan boleh jadi orangnya sama tapi beda, khilaf dalam penyebutan namanya, atau memang dua orang yang berbeda tapi kok masalahnya sama. Tapi saya pribadi wallahu a'lam, mungkin saya salah, sepertinya memang orangnya sama, cuman di antara beberapa riwayat itu beda penyebutan namanya, mungkin ada yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Intinya perempuan itu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, suamiku Thabit bin Qais, ama inni ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin, sungguh aku tak akan pernah mencela, mengingkari baiknya akhlak dan agama suamiku, enggak diingkari, dia enggak mengingkari. Walakinni akrahul kufra fil Islam, namun aku tak ingin kufur setelah aku Islam. Kufur di sini artinya kufrul ashir, maksudnya bukan kufur kepada Allah. Maksudnya kufur artinya durhaka kepada suami. Dan itu sahabat wanita ngerti pada waktu itu, karena Nabi menjelaskan, ya, aku pernah diperlihatkan Allah neraka. Uritu kunna aktsara alinar, kata Nabi kepada wanita-wanita di zaman itu. Nabi katakan, uritu kunna aktsara alinar, aku diperlihatkan Allah neraka, kalian yang paling banyak di neraka, kata Nabi. Wanita-wanita. Mereka bertanya, fabima ya Rasulullah, mengapa kami banyak di neraka ya Rasulullah? Bukan mengingkari ucapan Nabi, minta penjelasan sebabnya supaya bisa dihindari. Yang pertama Nabi mengatakan sebabnya adalah dua. Pertama, ya, tukfirnal la'n, karena kalian wanita itu banyak dan senang mencela, melaknat, mengumpat. Pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir, kata Nabi, dan kalian
banyak yang durhaka kepada suami kalian. Istri Sabit ngerti betul, ada perasaan tidak nyaman di hatinya dapat suaminya. Ini kalau dibiarkan banyak dosa dia dan menjadi sebab masuk neraka. Maka dengan untayan kata indah dia mengatakan, walakinni akrahul kufra fil Islam. Tak ingin ya Rasul, aku kufur setelah aku Islam. Mencari solusi. Urusan akhlak agama tidak diragukan. Sabit orang yang luar biasa mulianya. Pertanyaannya, lantas apa yang menyebabkan perempuan itu menggugat cerai dari suaminya kepada Rasulullah? Ibnu Abbas mengatakan, di sini dikatakan, ya, wa kana rajulan dzamiman. Nah, ini masalahnya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, wa kana Thabit bin Qais rajulan dzamiman. Dzamiman, kobihan, ya kurang tampan lagi. Ya, jadi kurang tampan, merasa kecewa istrinya. Ini lintasan catatan hadis ya, jangan nanti dicontoh gitu. Kurang tampan suaminya gugat cerai, istri kurang cantik cerai. Masya Allah, ini harus dilakukan. Ini pelajaran. Bahkan saking tidak senangnya Jamilah atau Habibah kepada suaminya itu, dia mengatakan, walaula ma khafatallah, sungguh ya Rasulullah, andai aku bukan takut kepada Allah, ya, idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhihi, kalau sampai suamiku datang mendekat aku ludahi wajahnya, ya. Saking ya, sudah nggak nyaman perasaan itu. Tapi yang menarik, perempuan itu sadar ini kalau dibiarkan berlanjut banyak dosa dia, maka minta dicarikan solusi oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada perempuan tadi, ya, ataruddina hadiqatahu, apakah kau mau mengembalikan kebun yang dijadikan mas kawin oleh suamimu menikahimu. Jadi kalau gugatan cerai itu tadi mengembalikan mas kawin doang gitu Pak, saja, nggak pakai semuanya 1 bulan kali sekian tahun, nggak usah, hanya mas kawin saja dikembalikan, ya, berupa kebun yang diberikan Sabit kepadanya. Perempuan ini mengatakan, na'am, saya siap Rasulullah, mengembalikan mas kawin berupa kebun itu. Dipanggillah Sabit bin Qais oleh Rasulullah, ya Sabit, khud al-hadiqah, ambil kembali kebunmu yang kau berikan istrimu sebagai mas kawin menikah dengannya, wa talliq atatliqatan, dan kemudian ceraikan secepatnya. Jadi kalau kasus itu sudah nggak bisa diselesaikan, memang itu terakhir ya, bukan pilihan Pak. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 35, sebelum terjadi syikok itu perpecahan di antara kedua orang itu, Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir terjadi keretakan, kehancuran rumah tangga kedua orang itu, fab'atsu, ya, lahuma hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, utuslah perwakilan dari keluarga perempuan, perwakilan keluarga laki-laki untuk mendamaikan mereka. Memang idealnya masalah selesai, nggak usah melibatkan orang lain. Lebih baik begitu Pak, selesai gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada cara kecuali at-tolak, memang itu harus dilakukan, ya. Walaupun itu sesuatu yang bukan pilihan, itu jalan terakhir demi kemaslahatan bersama gitu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kedudukan seorang istri bagi suami ibarat seorang tawanan yang mesti diperlakukan baik, ya, seperti Rasulullah perlakukan Thumama bin Utsal dari akhir Thumama masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak mulia Rasulullah yang tidak menyakiti dan sebagainya. Nah, di situ kita belajar, kendati pun Rasul mengatakan istri tawanan, kalau kita perlakukan dengan baik, dia pasti baik, pasti baik sama kita. Dan tadi sudah saya mengatakan, jangan nuntut ia baik kepada kita bila mana kita pun tak baik kepada dia. Ingat ucapan Nabi, kama tadinu
tudanu, bagaimana kau perlakukan mereka, begitu pula mereka perlakukan dirimu. Ini ya. Akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian mengambil wanita itu dengan amanah Allah. Menikah itu amanah Allah. Ya. Dengan menikah dihalalkan Allah apa yang semula diharamkan itu. Itu amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan hubungan dengan wanita dengan kalimat Allah. Lakum alaihinna haqqun, kata Nabi, memang untuk kalian hak atas perempuan itu. Hak kalian, kewajiban perempuan itu. Ya. Walahunna alaikum haqqun, tapi ingat, istri kalian pun punya hak yang itu kewajiban kalian. Nah, di sini kita harus ingat, masing-masing dari kita, ya, suami dan istri itu ada al-hukuk al-wajibat, hak dan kewajiban. Jangan sekedar nuntut hak kita tanpa menunaikan kewajiban. Justru yang utama, tunaikan dulu kewajiban, di waktu yang sama kita dapatkan hak kita. Dengan kata yang sederhana, mana yang kita dulukan, memberi uang belanja kah atau minta sarapan itu? Kalau suami nggak ngasih uang belanja, minta sarapan, bener nggak sih yang begitu itu? Hah? Kalau istri kaya, banyak harta, bener nggak sebegitu itu? Bahkan saya mengatakan, andai istri kita kaya, berlimpah harta dia, masih wajibkah kita memberi nafkah? Wajib. Karena kita menunaikan kewajiban, bukan karena tuntutan istri. Nggak diberi suami uang belanja pun dia bisa hidup, dia orang kaya misalnya, masih tetap kita memberikan nafkah sebagai kewajiban, mengamalkan firman Allah surat An-Nisa 34. Bima faddalallahu bi ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami itu sebagai pemimpin istri di rumahnya? Karena suami Allah lebihkan atas istri itu, ya. Dan disebabkan suami itu memberi nafkah dari harta mereka, ya. Jadi kita memberi itu bukan karena dia butuh, nggak butuh pun kita beri nafkah, apalagi dia butuh. Coba kita renungkan lebih dulu, mana eloknya, pantasnya kita memberi uang belanja dulu, ya, atau kita minta sarapan dulu, ya. Masya Allah, ayo kita belajar ikhwan, tunaikan kewajiban, niscaya hak kita pun kita dapatkan. Jadi masing-masing ada hak dan kewajiban. Wa min haqqikum alaihinna, di antara hak kalian yang merupakan kewajiban istri itu diantaranya adalah alla ya'dhanna fi buyutikum, ya, illa biidnikum, bahwa istri kalian tidak memperkenankan, tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah kecuali dengan izin suami, ya. Abi akan ada tamu ke rumah, harus dikasih tahu. Pertanyaan, bagaimana kalau tamu itu datang mendadak dan ada hajat misalnya begitu, ya? Ya, kita pulang ke rumah, ada tamu perempuan ngobrol sama istri kita. Saya rahimahullah taala mengatakan kita wajib tahu siapa perempuan itu. Jangan diam. Berdasarkan satu riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah bersamanya seorang wanita. Rasulullah bertanya, man hadhi, siapa perempuan itu wahai Aisyah? Rasulullah mengatakan, jadi siapapun yang ada di rumah kita harus tahu, karena suami itu tanggung jawab. Jangan kata orang, Pak, beliau mengatakan termasuk apa yang dibaca istri gitu kan. Kalau dia telepon sama siapa, harus tahu. Karena laki-laki adalah pemimpin.
Jangan sampai ada unsur-unsur yang merusak istri kita. Perempuan masuk ke rumah kita ngobrol, cerita tentang keburukan suaminya, terus tanya tentang suami, tentang kita dari istri kita. Yang itu nggak boleh, Pak, haram. Jangan dibiarkan gitu. Jadi siapapun datang ke rumah kita tanpa jelas kemaslahatannya, hajatnya, istri nggak boleh mengizinkan itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh mengizinkan masuk ke rumah kita. Wala yuti'anna furushakum man takrahun. Dan istri tidak boleh mengizinkan seseorang yang duduk di rumah suaminya, orang yang jelas tidak disukai suaminya. Istri tahu entah ada masalah apa suami dengan seseorang, dia tahu. Orang itu nggak boleh diizinkan duduk di rumah suaminya, nggak boleh. Bahkan subhanallah dalam Sarah Riyadhus Shalihin rahimahullah taala, siapapun harus kasih tahu suami. Ya. Sampai orang tua istri, bapak, ibu, saudara, kerabatnya mesti ngasih tahu. Abi, aku terima telepon, nanti katanya Umi mau kemari. Oh silakan siapa nih? Ya tapi jangan nanti suami juga kelewatan, Pak. Bang, bapak tadi pun mau ke rumah. Gak usah. Paling minjem uang, minta uang. Ya jangan gitu, menantu kok jahat sama mertua tuh. Jangan. Ini hanya menunjukkan hak suami, tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya, duduk di rumahnya tanpa sepengetahuan suami. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada menantu nggak baik sama mertua, ya kelewatan juga menantunya gitu loh. Maka sering saya mengatakan, tidak ada orang yang ya paling baik kepada kita kecuali bapak ibu kita, ibu dan bapak kita, orang yang terbaik. Dan tidak ada orang yang paling baik kepada kita setelah ibu bapak kita kecuali mertua kita. Ya, nggak usah diragukan itu. Kenapa? Dia ngasih anak gadisnya untuk dinikahi dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Ya Allah, itu ibunya mengandung 9 bulan dengan susah payah melahirkan, dengan jerit tangisnya, biaya begitu mahalnya, mengasuh, merawat anak bayi perempuan itu, mendidik, mengajarkan sampai selesai pendidikannya. Berapa ratus juta itu orang tua membiayai anaknya itu. Nampak sudah remaja cantik, kita datang diminta diberi, kurang apa biaya itu mertua ini? Lagi-lagi kaidahnya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan dan kebaikan yang sama? Gitu. Kita lanjutkan. Wa inna ya fa inna lahunna ya haqqan. Dan istrimu pun juga punya hak atas diri kalian. Apa haknya? Itu tadi, diperlakukan dengan sebaik perlakuan, ya, diperlakukan dengan sebaik perlakuan, diberikan kecukupan, ya, makanan dan pakaian. Karena ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa yang menjadi hak istri-istri kami atas kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, an tut'imaha idza ta'imta, kau beri ia makan seperti kau makan, wa an taksuha idza tasaita, kau beri mereka itu pakaian seperti kamu berpakaian. Wala tuqabbihunna, jangan engkau mencela mereka, ya, dan seterusnya. Ya, memang ada hak dan kewajiban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, ada satu riwayat di pelajaran buat kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un minan nisa'i fil jannah, ada 4 kelompok wanita yang ada di surga, wa arba'un finnar, dan ada 4, ya, ada 4
wanita yang masuk surga. Fa ammal arba' allawati fil jannah, adapun 4 wanita di surga itu kata Nabi, famra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Wanita di surga itu adalah wanita yang afifah. Iffah itu menjaga kehormatan diri, kesucian diri. Ya, kalau sudah punya suami gitu ya. Ta'i'atun lillah, taat kepada Allah dan Rasulnya serta bakti kepada suaminya. Waludun sabiratun, yang memberikan hadiah terindah untuk suami itu anak-anak keturunan. Sabiratun, wanita itu sabar. Qani'atun bil yasiri, ridho menerima apapun pemberian suami walaupun tak banyak. Jadi pelajari itu. Makanya Allah ingatkan kita, kalau kita punya rizki lebih, kasih lebih dia. Sampaikan, Allah memberi kita rizki lebih, aku beri lebih. Jadi kalau engkau diberi lebih, maka bersyukurlah. Kalau diberi kurang, bersabarlah. Harus begitu, Pak. Sabar. Yang berikutnya yaitu dzatu hayain, perempuan yang punya sifat malu. In ghaba anha hafizat nafsaha wa malahu, yaitu istri yang bila suami pergi meninggalkannya untuk mencari nafkah, dia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Wa in hadar amsakat lisan anhu, dan bila suami datang itu dia menjaga lisannya dari tutur kata yang menyinggung perasaan suaminya. Dia jaga betul lisannya. Suami nggak ada, dia jaga kehormatan dirinya, harta suaminya. Suaminya datang, dijaga betul tutur katanya. Dan yang keempat, imra'atun mata anha zawjuha walaha auladun sighar, yaitu seorang istri yang meninggal suaminya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Fahabasat nafsaha ala auladiha, dan dia rela berkorban untuk terus mengasuh anak-anaknya itu. Wa rabbathum, dan dididik anak-anaknya itu. Wa aksanat ilaihim, bahkan berbuat baik kepada anak-anak yang masih kecil ditinggalkan suaminya itu. Wa lam tatazawwaj qasyatan ayyudayyi'u, dan tidak akan menikah karena khawatir mengabaikan hak-hak anak dari suaminya itu. Walaupun terakhir ini boleh aja wanita nikah lagi dengan syarat tidak sampai mengabaikan hak-hak anak dari suami yang sudah meninggal itu. Karena Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal dan punya anak. Maka Ummu Salamah awalnya ya tidak dengan mudah menerima pinangan Rasulullah itu. Setelah Nabi menyampaikan hajatnya kepada Ummu Salamah, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, andai kau tidak mengatakan itu kepadaku, aku tidak pernah memikirkan itu. Jadi beliau Ummu Salamah nggak pernah mikir untuk nikah lagi. Tolong diingat, istri yang terlanjur setia kepada suami itu susah melupakan kebaikan suami. Tapi karena Rasulullah menyampaikan niatan untuk menikah dengan beliau, ya akhirnya Ummu Salamah mengatakan, inni imratun ghayyira, aku itu perempuan pencemburu ya Rasulullah. Yang kedua, aku juga tak muda lagi usiaku ya Rasulullah. Yang ketiga, wa ana dzu iyal, dan aku punya anak-anak ya Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Apa yang kau sebut bahwa kau pencemburu, wanita pencemburu, semoga Allah hilangkan sifat itu darimu. Adapun yang kau bilang kau tak muda lagi usia, sama aku pun demikian. Apa artinya? Cinta membuat orang harus mengakselerasikan perasaan, bisa meraba perasaan orang lain. Ya, kau katakan kau tak lagi muda usia, aku pun sama kok. Yang ketiga, amma
Ya, iyaluki fa iyali. Adapun anak-anakmu itu juga nanti menjadi anakku. Itu harusnya. Ini laki-laki mau nikah dengan janda, punya anak 3, 4, punya anak 5, maunya sama ibunya doang, anaknya disuruh ikut neneknya. Ini nggak bener yang begitu itu. Ya. Konsekuensi menikahi janda dan punya anak harus diambil sebagai anaknya sendiri. Ya. Dan banyak perempuan tidak mau menikah gara-gara itu, takut ia terlena dengan kenikmatan hidup bersama suami barunya dan lupa akan hak anaknya. Adapun 4 perempuan yang masuk neraka itu kata Nabi adalah: pertama, fa imra'atun badhi'atul lisan, itu perempuan istri yang kasar tutur katanya kepada suaminya. Kasar, Pak. Aitawilah tulisan, kalau ngomong itu masya Allah, kalau nggak senang itu langsung dikata-katain itu suami itu, dan kata-kata yang kasar. Fakhishatul kalam, jahat ucapannya itu. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsa, kalau suami pergi mencari nafkah untuknya, dia nggak menjaga kehormatan dirinya, entah pergi kemana itu perempuan, nyari kesenangan sendiri. Yang kedua, imra'atun takallafa zawja ma la yutiku, perempuan yang masuk neraka itu membebani suami di atas ambang batas kemampuannya, menuntut lebih dari kemampuan suami. Tak boleh. Maka ungkapan bijak mengatakan salma yustata' kaituta', mintalah apa yang bisa diberi, maka diberi permintaanmu itu. Nah, mintanya nggak mungkin kok. Maka istri harus tahu siapa suaminya, bukannya kenal siapa nama dan sosoknya, termasuk income, pendapatannya, kerja di mana, berapa gaji, harus tahu itu. Ya, jangan membandingkan dengan suami tetangga, ya enggak boleh gitu. Yang ketiga, imratun la tastatiru nafsa minar rijal, istri yang tidak menjaga diri dari laki-laki lain. Maka di zaman Nabi ada laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadalamis. Wahai Rasulullah, istriku itu tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Ingat, seorang suami kecewa mendapati istrinya yang cantik itu tidak menolak sentuhan tangan laki-laki lain. Bahkan Imam Nawawi dalam hadis, dalam syarahnya menjelaskan, diajak zina pun gak menolak itu perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Apa Rasul mengatakan, tolik, ceraikan dia. Jadi kalau sudah begitu tingkatannya, gak ada taat kepada suami, apalagi mau berzina dengan orang lain, Nabi mengatakan tolikha, langsung ceraikan dia. Laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ceraikan istriku, aku yang sakit ya Rasulullah, saking mencintainya. Kalau diceraikan, senang itu perempuan itu. Dia nggak butuh suaminya, suami butuh kepada dia. Repot kalau udah begini, Pak. Maka kalau kita mendapat istri kita butuh sama kita, kita nggak ada dicari, tunggu kita, diminta duit dari kita, senanglah kita. Kenapa? Kita masih dibutuhkan oleh istri. Ya? Kebayang nggak suami pulang kagak dicari, kagak ditanya mau pulang kayak nggak pulang? Ya? Repot kalau udah begitu, Pak. Kalau diminta belanja jangan marah, ditanya jangan marah, berarti dia masih sayang, mengharap kita ada bersama dia, gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau aku ceraikan dia, aku yang sakit ya Rasulullah. Kalau gitu nasihati dia, semampumu, kata Nabi. Yang keempat perempuan yang masuk neraka itu kata Nabi, ar-rabi'ah, yang keempat adalah imra'atun laisa lahammun illal aklu wasyurbu wan naumu wa laisa la raghbatun fis shalah wala fi ta'atillah wa rasuli wala fi at-ta'ati saja. Perempuan yang hasrat keinginannya hanya untuk makan, minum, pakaian, flexing itu loh, Pak. Minta uang untuk beli ini supaya dipamerin. Makan apa dipamerin? Masya Allah, hati-hati ya.
Gak punya hasrat keinginan apapun ia untuk taat kepada Allah, untuk ibadah, tidak ada. Hanya untuk bersenang-senang saja seperti itu. Hati-hati. Dan itulah sifat, kalau kita istri begini sifatnya, ya tugas kita mendidiknya, tugas kita mengajarinya, menasihatinya, karena mereka bukan orang yang sempurna seperti itu, tidak sempurna ya. Jadi apa yang kita bahas ini bahwa memang amanah Allah dan Rasulnya, kita berlaku baik kepada mereka, tunaikan kewajiban kita lebih dahulu, karena tanpa menuntut hak kita pun kita sudah mendapatkan hak kita. Itu kan ya. Jangan mengharap mereka itu sempurna, karena semakin kita tuntut ia sempurna, justru yang nampak adalah ketidaksempurnaan. Seperti kita juga ya. Kita tidak sempurna, maka dalam rumah tangga itu harus saling asih, asa dan asuh, saling menerima. Bukan hanya kelebihan, tapi kekurangan pun diterima, karena tidak ada yang sempurna. Ya, saya kira ini ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.